Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ya, saya ceritain dulu sebentar tadi latar belakangnya, bahwa hari ini siang tadi saya menerima permohonan janji temu dari seorang wanita, saudari Stefani ya. Dia menghubungi saya melalui Instagram, kemudian dia mengatakan bahwa dia ingin mempelajari Islam. Kemudian saya membuat janji temu hari ini jam 2 siang tadi ya. Nah, kemudian dia datang dengan teman prianya. Kemudian tadi kita berdiskusi. Diskusinya tadi bertempat di kantor saya, mendiskusikan tentang bagaimana latar belakang keluarganya yang berasal dari Advent ya, kekristenan Advent. Dia bercerita bahwa ayahnya dulu sudah khatam dengan Bible katanya. Nah, Alkitab yang dipegang oleh papanya itu katanya Alkitab yang sangat-sangat kuno katanya, masih menggunakan ejaan lama gitu. Nah, terus kemudian papanya juga sering melakukan diskusi dengan pendeta malah gitu ya. Nah, terus tadi sudah berdiskusi dengan saya kurang lebih 1 jam lebih. Akhirnya dia mengakui bahwa Bible yang dia pelajari itu malah ternyata banyak kejanggalan ya. Dia juga melihat video-video saya, melihat video Ustadz Kenama dan lain-lain. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu dengan saya. Qadarullah, alhamdulillah tadi sudah saya terangkan kembali, sudah saya jelaskan kembali, dan juga saya berikan pemahaman mengenai Islam dan ajaran-ajarannya, bagaimana syariatnya, bagaimana sejarahnya. Akhirnya alhamdulillah tadi Stefani mengambil keputusan bahwa ya cuman Islam lah ya yang menurut dia paling logis begitu. Alhamdulillah tadi saya tawarkan juga untuk bersyahadat dan beliau bersedia. Maka tadi kita langsung pindah tempat ke musola untuk direkam. Kami di sini memperlihatkan video syahadat ini bukan dalam arti ingin mengekspos siapapun, bukan. Tujuan kita adalah kita ingin memperlihatkan bahwa jika kita menggunakan hati yang bersih dan open mind ya, dan kita bisa mempelajari konsep-konsep yang dulu dipakai oleh orang-orang zaman dulu, seharusnya kita tidak bisa menolak yang namanya konsep ketuhanan yang tauhid gitu ya, yang memang sudah diturunkan dari sejak diciptakannya manusia begitu ya. Nah, tadi saya sangat senang sekali waktu berdiskusi dengan Steffi. Dia sangat open mind dan dia juga punya beberapa poin untuk bertanya gitu mengenai Islam gitu. Contoh, tadi dia nanya soal apa tadi, hijab ya? Iya. Nah, tadi nanya soal hijab. Saya cuma memberikan analogi seperti ini. Kalau kita punya permen 2, yang satu ada bungkusnya, satu nggak ada bungkusnya. Dua-duanya jatuh. Terus kita ambil, yang mana yang mau kita makan? Pasti nggak ada bungkusnya kan gitu. Itu hanya analogi sederhana saja gitu. Nah, maksudnya Islam memerintahkan wanita untuk menggunakan hijab itu bukan malah menekan atau mengopres gitu ya dalam bahasa Inggrisnya ya, atau membatasi gitu. Kan memang ada beberapa serangan dari pihak feminisme yang menuduh bahwa Islam itu malah menzolimi wanita gitu karena harus pakai hijab gitu. Tetapi justru sebenarnya dengan hijab itulah wanita tuh malah sebenarnya dimuliakan gitu ya.
dengan adanya hijab itu tidak mudah orang lain yang berlawanan jenis itu memandang dengan pikiran kotor begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, terus tadi juga sempat ngobrol lagi apa tadi? Mengenai apa? Poligami. Poligami ya. Poligami juga tadi saya tunjukkan bahwa di dalam Bible hampir semua tokoh-tokoh yang disebut dalam Bible juga semuanya poligami. Termasuk juga Nabi Musa di dalam Perjanjian Lama ya. Bahkan malah kalau Daud, Salomo semuanya juga berpoligami. Tetapi maksudnya gini, justru Islam itu datang bukan untuk bukan untuk awalnya tidak ada menjadi ada gitu, bukan yang awalnya tidak boleh menjadi boleh gitu, tapi justru untuk membatasi yang tadinya unlimited sekarang limited gitu, yang tadinya boleh berapa aja dengan adanya syariat dari Islam ini membatasi maksimal 4 gitu. Tetapi 4-nya ini bukan 4 istilahnya wajib, bukan, tapi 4-nya ini adalah 4 sebagai solusi begitu ya. Solusinya adalah jika terjadi sesuatu situasi dan kondisi yang misalnya tidak bisa dilaksanakan fungsi daripada suami atau istri, nah salah satu solusinya mungkin bisa dengan poligami gitu ya. Oke, saya juga tadi mengatakan di dalam Islam sebenarnya pemahaman di dalam Islam itu adalah semenjak manusia diciptakan itu agama yang diturunkan itu ya hanya Islam gitu. Mengenai di tengah-tengahnya nanti mungkin ada Zoroaster, ada Yudaisme, ada Kekristenan, bahkan ada Hindu, ada Buddha dan segala macam. Ini menurut pemahaman Islam itu adalah agama-agama yang dibuat oleh manusia gitu ya. Tetapi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia melalui nabi-nabinya dari mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa al-Masih, semuanya itu adalah Islam, dikarenakan mereka semuanya adalah muslim, dan akhirnya baru disempurnakan melalui Quran yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW gitu ya. Terus akhirnya tadi Steffi mendapatkan pencerahan sehingga tadi dia langsung memutuskan untuk bersyahadat. Nah, ada cerita sedikit lucu tadi. Sebelum bersyahadat, saya meminta tolong beberapa staf saya yang wanita membawa Steffi untuk belajar berwudu gitu ya. Steffi cerita tadi, saya waktu lagi wudu deg-degan gitu kayaknya. Seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah wudunya lancar. Jadi tadi prosesi syahadatnya juga alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan perlindungannya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyaksikan prosesi syahadat daripada saudari Stefani. Insyaallah pada hari ini tanggal 13 Desember 2021 saudari Stefani yang berasal dari latar belakang Kristen Advent mengadakan janji temu dengan saya. Hari ini kita bertemu tadi pukul 14 ya, dan kita tadi sempat berdialog mengenai keyakinan saudari Stefani yang lama. Kemudian juga tadi saudari Stefani juga sempat menanyakan tentang ajaran Islam dan juga sudah mengklarifikasi tentang beberapa miskonsepsi terhadap agama Islam, sehingga alhamdulillah saudari Stefani hari ini berketetapan dan mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah ya. Semoga salawat dan salam juga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan mulai ya. Saya akan bertanya kembali ke beberapa pertanyaan kepada saudari Stefani supaya kita
mendapatkan kepastian ya. Baik, di dalam Islam ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Stefani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, di dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam Islam ya. Saya ingin bertanya, apakah ada orang yang memaksa Stefani untuk memeluk Islam? Nggak ada. Tidak ada. Apakah ada pihak-pihak yang mungkin merayu atau mengintimidasi Nggak ada. atau menjanjikan sesuatu? Nggak ada. Nggak ada ya? Apalagi nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak termasuk yang sebelah ini ya? Nggak. Ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian Stefani kan ayahnya sudah almarhum meninggal ya. Masih punya ibu ya kan? Iya. Nah, artinya masih ada orang tua lah ya. Kalau misalnya nanti orang tua mengetahui Stefani memeluk Islam, kemudian melarang atau mungkin marah gitu ya, Stefani sebagai orang yang sudah dewasa berhak menolak ibu, tetapi harus dengan cara yang paling lembut Iya. gitu ya. Di dalam Islam, kalau mungkin dulu sebelum kita menjadi seorang muslim, kalau dulu kita sudah patuh dan taat kepada orang tua kita, nanti sebagai muslim harus lebih patuh dan harus lebih taat kepada orang tua gitu ya. Selama perintah orang tua bukan untuk berbuat maksiat gitu ya. Oke, alhamdulillah. Yang kedua sudah dijawab oleh saudara Stefani dengan mantap. Dan di dalam Islam juga ada syariat ya. Tadi kita sempat ngobrol mengenai syariat. Di dalam Islam ada yang namanya sholat ya, zakat, puasa, dan juga ada haji kalau mampu ya. Selain itu juga nanti baca Quran ya, dan lain-lain. Apakah kira-kira dengan syariat seperti itu Stefani sudah mantap, merasa bisa melakukan? Insya Allah. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang perlu kita tunggu lagi ya. Kita bisa langsung mulai prosesi syahadat. Stefani nanti ikuti perkataan saya. Pertama dengan bahasa Arab, kemudian yang kedua terjemahannya atau artinya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulai sekarang Stefani sudah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah, sejak sekarang insya Allah dosa-dosa daripada Stefani, dari mulai akil balik sampai tadi saat sebelum bersyahadat, insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Stefani juga insya Allah tetap dicatat ya. Jadi masuk Islam, wah itu sangat indah ya. Yang baik tetap dicatat, tapi yang dosa dihilangkan gitu. Jadi sekarang ini Stefani sudah seperti, kalau boleh dikatakan, seorang bayi yang baru lahir kembali gitu ya. Fitrah gitu, sebagai fitrah, suci kembali. Amin. Kalau begitu kita sudahi prosesi syahadat ini dengan doa ya. Mudah-mudahan Stefani nanti diberikan petunjuk dan juga kemudahan di dalam menjalankan syariat Islam.
Baik ya, kita mari berdoa. Ya Allah Subhanahu